Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Ayu Novina dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori ekologi dan penerapannya dalam sebuah novel. Ekologi dan sastra saling membutuhkan satu sama lain, antara sastra dengan ekologi atau ekologi dengan sastra. Hal tersebut dikatakan demikian karena sastra memerlukan tema-tema yang beragam, seperti masalah lingkungan, agar pembaca tidak merasa bosan dengan yang pengarang tulis dalam suatu karyanya. Ekologi juga memerlukan sastra untuk mempublikasikannya kepada pembaca. Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik. Dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal, yaitu ekologi alam dan ekologi budaya. Yang pertama, ekologi alam. Ekologi alam lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Berkaitan dengan konteks ekologi alam yang berhubungan dengan sastra. Kedua, ekologi budaya. Hal ini ditentukan oleh pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah. Kedua istilah ekologi tersebut akan dilihat dari sisi ekologinya dalam karya sastra pada novel Rindu Terpisah di Raja Ampat. Yang pertama, ekologi alam. Terdapat pada bagian seorang penyelam harus terampil menguasai keseimbangan tubuh agar tidak merusak terumbu karang di sini. Jika terumbu karang rusak, akan sulit dan memakan waktu lama untuk pemulihannya. Itulah salah satu alasan Raja Ampat memprioritaskan penyelam dengan lisensi dan jumlah penyelaman minimal 20 kali. Semua harus terjaga dan berimbang, bukan hanya bisa menikmati, mengeksplorasi, namun sama sekali tidak peduli dengan kelangsungan hidup biota laut di rumahnya. Berdasarkan teks tersebut, pengarang memberikan informasi terkait dengan terumbu karang dengan latar tempat di Raja Ampat melalui penuturan yang disampaikan oleh karang sebagai tokoh bawahan. Laut tropis adalah suatu keadaan yang cahaya mataharinya dapat menembus perairan sehingga tumbuhan tetap dapat melakukan proses fotosintesis. Salah satu tumbuhan laut yang melakukan proses tersebut ialah terumbu karang. Terumbu karang memiliki peran yang sangat penting, diantaranya sebagai pelindung ekosistem laut. Terumbu karang dapat menahan terjadinya abrasi dan energi gelombang laut. Terumbu karang juga memiliki fungsi sebagai rumah biota laut lainnya yang mengibaratkannya sebagai pohon tempat berlindung di lautan. Selain itu juga, terumbu karang menjadi sumber obat-obatan. Kandungan bahan-bahan kimia dari terumbu karang yang diperkirakan dapat menjadi obat bagi manusia. Selanjutnya, ada ekologi budaya. Terdapat pada bagian saya fobia cacing lornat. Tolong, fotoin. Cacing tambelo ini sumber protein, kegemaran masyarakat suku Kamoro. Dapat menyembuhkan penyakit malaria, batuk, sakit pinggang, dan bisa menaikkan selera makan nona. Wah, bagus ya Pace. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberi informasi terkait dengan keragaman adat istiadat. Keragaman tersebut berada pada latar atau tempat di Papua melalui penuturan yang disampaikan oleh Pace Jonas sebagai tokoh tambahan. Pace Jonas adalah salah satu nelayan yang menerima hibah kapal Inka Mina di Timka dan sangat mengetahui tentang Papua. Papua adalah bagian belahan paling timur yang ada di Indonesia. Papua adalah provinsi terluas di antara yang lainnya, dengan ibu kotanya Jayapura. Papua mempunyai keragaman suku bangsa dengan adat istiadat berbeda dalam suatu budaya termasuk dari segi bahasa yang ada pada suku tertentu.
Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan saya tentang teori ekologi sastra dan penerapannya dalam sebuah novel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.